Nah ini kayak yang kita bilang, perputaran bisnis burung itu menembus 1,7 triliun sebenarnya di riset loh ini sama pemerintah. Gue nggak setuju bang. Hah? Gue tentang. Kenapa itu? Itu yang terlihat, yang nggak terlihat. Bayangkan di Indonesia sempat loh murai batu itu, ya kan? Yang non ring itu kan dipertanyakan dari mana? Oh, Nah itu kan dari, mohon maaf dari luar negeri. Dan itu jalurnya jalur ilegal. masa? Serius. Gimana caranya mulai Nah dari ini luar negeri? 1,7 triliun. Andai satu minggu dia bisa mengimpor 1.000 murai batu. Waktu itu masih harga kan kurang lebih di angka 5 jutaan. Ya udah kali 5 juta. Berapa triliun mas? Kongko dalam kandang kondang, Duki. Ya, Aduh, Bang ini, Bang ini. Ganteng. Akhirnya datang juga ke hutan. Ini nggak di hutan sini di kandang ya. Jadi Kita nih setahun ya, kita setahun loh. Kita pengen kolaborasi. kontek-kontekan, tapi Iya. baru ketemu kemarin di gantangan burung ya. Iya betul. Tapi Duki ini keren, salah satu konten creator burung yang burung doang gitu. Iya kan? Bener-bener burung kicau mania kan? Sebenarnya ada beberapa bang, tapi seleksi alam ternyata gue gugur. Akhirnya balik lagi ke burung. Yang paling rame apa sih? Biasanya murai kan masih? Banyak. Memang kalau segmennya kalau gua yang rame itu biasanya anak-anak gue kayak anak kecil lomba burung di konten itu rame. Oh. Sama transaksi Oh iya. burung. Ini kalau burung kicau ini kocak ya. Yang terkenal sebenarnya bukan burungnya, Betul. tapi duit nominalnya ya kan? Iya, Seberapa besar itu burung ditawar orang ya? betul. Terakhir tuh yang kayak zaman-zaman dulu ya. Bukan terakhir sih, maksudnya zaman-zaman dulu yang kayak baru naik tuh kayak Om Prio transaksi 2M. Nah, Apa transaksi Pajero ditukar apa ya kan? betul. Dan memang burung itu boleh dibilang nggak ada range harganya. Jadi di mana? Gelap. Nah, jadi burung itu kayak hewan lain ya kan. Ini segini harganya. Kalau burung beda. Semakin dia prestasi, semakin dia mahal. Itu semua burung ya. Di semua burung. Tunggu, prestasi itu kan harus dinilai dari kicauannya dong. Betul. Tetap baliknya ke gantangan, dilombain dong. Betul. Dan sebenarnya materi burungnya itu ya, jadi burung itu dia bisa menirukan suara burung lain, itu memang harganya akan lebih fantastis. Kestabilan itu akan harganya lebih fantastis. Cuma kadang-kadang orang memiliki burung seperti itu cuma hanya lombanya di lokal saja, tidak berani dengan kancah-kancah nasional, sehingga ada istilah Tiketnya, Bang. orang berduit burungnya ya juara, ya sebenarnya burung yang mahal gitu, bener nggak? Jadi tergantung mental orang ya, berani apa enggak bawanya. Mental orang juga. Tapi sebenarnya tiketnya kan kalau lat press gitu kan lebih murah kan memang. Lebih murah, hadiahnya lebih mewah, tapi gengsi dan orang kan menganggapnya sepele. Itu mah juaranya juga ya juara hari biasa, lawannya juga biasa-biasa. Seperti itu, Bang. Jadi mindset orang ke sana padahal nggak seperti itu juga. Itu dari dulu emang begitu gak sih? Iya. Berarti Duki ini main burung udah dari zaman bahala ya? Zaman baheula pokoknya. Udah lama banget ya? Jadi ya awal cuma konten-konten terus sampai akhirnya bisa jadi konten kreator. Dulu kan di dunia burung konten kreator baru ada 2. Terus gue ikut dan gue lihat kok artis-artis pada ngevlog. Akhirnya gue coba ngevlog tapi nggak mau depan kamera. Jadi Tapi di belakang. dulunya apa nih? Dulunya penjaga warnet, Bang. Hah? Serius. Serius? Penjaga warnet waktu itu ya kita kan pernah tahu dari Sumatera. Orang kan taunya gue dari Bandung. Padahal salah, gue dari Sumatera. Terus tuh apa? Jadi gue sekolah SMP gue tuh di daerah Sunda, dari Brebes. Oh. Nah dipanggilnya adalah AA. Sunda itu kan AA. Duki itu singkatan dari dunia kicau. Oh. Jadi disambungin jadi AA Duki. Oh, gitu. Keren Bang. amat. Nama asli gak boleh tahu Muhammad ya? Husnul Ma'arif. Gak apa-apa tahu, orang tahu. Muhammad Husnul Ma'arif. Sesuai KTP. Terus dari warnet ketemu burung gimana ceritanya? Jadi gini Bang, dulu kan penjaga warnet. Motivasi gue adalah gue perantau. Ya, hidup gue itu pilihannya cuma ada 2. Di perantauan itu lo hidup atau lo mati. Jadi udah siap harus mental. Sehingga gue jadi sekarang hari ini gue jadi penjaga warnet. Gue udah tahu setelahnya kayak gini, gue harus bikin warnet. Akhirnya bikin warnet lah. Warnet gue rame. Jadi warnet punya lu? Iya, bikin sendiri akhirnya. Hasil nabung. Entrepreneur, pengusaha juga sebenarnya Ya itulah motivasi Bang. Jadi pas
Gua rame, kok banyak banget orang yang datang ya kan. Kok tiba-tiba anjlok di sepi. Ah, gue nanya dong ke guru spiritual gue waktu gue masih sekolah kan bareng ke sekontrakan. Coba biar hal seperti itu bisa ditangkal dengan hewan, dia bilang gitu. Oh. Iya. Mau ustadz tuh. Iya, memang ada filosofinya. Iya, Ya iya, kan? iya. Nah, gue nyari-nyari kan di YouTube, ya di Google cari ada burung pentet bang. Itu penangkal ataupun membuat suatu tanda kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh itu dia takut. Dilawan sama pentet. Itu. Terus ada lagi kalau orang Cina itu kayak filosofinya burung kenari itu bawa hoki. Oke, Ya, iya akhirnya benar-benar. bawalah 2 burung ini. Oh. Ternyata dari warnet itu dekatlah ke tempat lomba. Oh tunggu, ini beli pentet dan beli kenari di lombaan apa di pasar dulu? Di pasar burung curug waktu itu. Oh di pasar dulu, terus baru bawa pentet dan kenarinya ke gantangan. Kegantangan. Ih ternyata lomba kayak gini ya. Emang ada gantangan pentet ya? Ada ya? Waktu dulu masih ada. Oh dulu ada. Masih rame waktu dulu. Lah terus gue coba. Kalau gua main burung, habis duit bang. Gimana cara ini bisa menghasilkan gitu bang? Sehingga apa? Wah ternyata ada sektor bisnisnya yaitu adalah media. Waktu itu media masih dikit bang. Jadi pas gue bawa kamera nih ke lapangan, yang ditanya apa? Dari majalah apa? Gue bingung gue. Sedangkan semua joki rata-rata HP-nya tuh lalit bang, bukan gesek-gesek kayak warteg. Gitu Zaman ya. dulu kan media tuh BNR ya? Pada media BNR, media Ronggolawe, ada Iya, Agrobur, Ronggolawe. itu banyak. Tapi mereka semua majalah. Sehingga, udah. Gue membuat sektor baru yaitu sektor online. Gue foto hari ini, malam lu udah bisa nonton. Wih. Wah, seperti Rame itu. tuh. Rame tuh. Dari situ kok, coba bikin video. Nah, bikin video, ternyata menghasilkan uang nih. Nambah lagi, bukan cuma ngeliput lapangannya ataupun lombanya aja. Iya. Jadi bikin YouTube juga. Waktu Bikin itu kan masih 500 pokoknya mah 800 subscriber. Itu gue udah gajian kalau nggak salah 3 juta satu bulan. Wih lumayan. Itu bensin kalau nggak salah masih harga 4.000. Udah lama ya? Iya. Berarti udah berapa tahun itu? 6 tahun? 7 tahun? Alhamdulillah pokoknya sekitar udah 10 tahunan loh. 10 tahun 10 ya? tahun di burung. Di kicau, media kicau. Iya. Keren banget. Coba kita lihat kalau media tuh bikin berita kayak gini nggak? Coba berita nih, berita. Wah, berita. Wah. Oh tunggu, Aduki kan dulu terkenal banget tentang lovebird ya? Iya. Bener ya? Sebenarnya dulu ya terkenalnya gara-gara lovebird sih, ya bener. Awalnya terkenal gara-gara lovebird. Gara-gara lovebird. Itu kenapa dulu terkenal awal-awal? Jadi gini bang, kita lagi seneng-seneng di salah satu burung. Ibarat kata lu seneng ular, lu seneng anjing ya kan. Iya. Tiba-tiba ya kan, lombanya itu dicekal gitu loh, didiskriminasi. Ini sering ribut lah, ini sering banyak pengondisian lah. Dan kita lagi seneng dong. Loh, gue baru seneng kok malah ditinggalin. Otomatis bergerak dong gua. Ya udah, gua bikin sendiri lah. Bikin lomba sendiri? Bikin lomba sendiri Lovebird akhirnya. itu? Iya. Dari situ terkenal. Di saat orang lain itu meninggalkan semuanya. Dan lomba gua bang, setahun pertama hancur. Ribut terus tiap event. Serius, orang berantem lah. Tapi gue bilang, karena gue media. Gue bilang ke teman-teman yang lain yang bawa kamera di sini, stop untuk peliputan seperti itu. Cukup gue aja. Lu kalau mau ngecam gue silakan. Tapi tolong jangan dipublikasi. Karena apa? Gue mau membuat mindset orang tuh lovebird tuh asik loh. Gitu. Akhirnya kurang lebih 4 tahun sekarang alhamdulillah nggak ada komplain. Ributnya waktu itu karena apa? Karena nggak fair pemenangnya? Jadi kalau apa disuap apa gimana? karena kan matematika, ada orang ngitungnya cepat, ada orang ngitungnya lambat bang. Sehingga apa? Jadi ketidakpuasan peserta adalah ketika perbedaan selisihnya itu misalnya 5 poin, ribut. Ributnya itu bukan sembarangan bang, ya tonjok-tonjokan lah. Iya itu kalau lomba burung serem. Minimal kursi itu terbang. Zaman dulu ya. Zaman baheula. Kayak orang tawuran. Serem banget lomba burung, gila. Iya. Tapi ini ada kabar begini nih, lomba burung berkicau tuh hukumnya haram tuh. Bener nggak? Bener nggak? Ada beberapa versi. Maksudnya kalau gue non muslim gue nggak tahu nih. Iya, haram apa betul. enggaknya gue nggak tahu. Betul. Kalau dari sudut pandang lain sih gue ngelihatnya lomba burung tuh kayak burung ditaruh kandang suruh tanding gitu kan. Ya sah-sah aja sih sebenarnya. Sebenarnya semua lomba bisa jadi haram, bisa jadi halal. Itu menurut versi Buya. Adalah silakan nanti dicari di YouTube ya kalian, ada beberapa pandangan ulama kalau di Islam gitu kan. Ada yang bisa menghalalkan, ada yang bisa mengharamkan. Jadi kita cari aja solusi yang bisa menghalalkan. Salah satunya apa? Dari 10 peserta, 1 peserta itu harus dikasih gratis. Jadi yang menghalalkan itu adalah salah satu peserta yang gratis ini. Yang gratis itu. Oh gitu. Iya. Terus kenapa jadi haram maksudnya?
Ya karena kan mempertaruhkan nominal itu di situ. Oh, supaya Itu. bisa dapat yang lebih gede kalau menang. Karena hadiahnya. Kayak kan. orang judi gitu ya. Betul. Sekarang kalau misalnya ini lomba, tapi tiketnya gratis hadiahnya 10 juta, haram nggak? Ya, enggak, kan kayak dikasih berarti Nah, kan. iya, Kayak orang sedekah ya. Dan itu gua implementasikan di burung lovebird juga. Oh gitu, keren banget. Gitu. Nih Ustaz Abu Somad mengatakan bahaya begitu lomba burung. Kicau dengan tegas mengatakan bahwa haram karena unsur judi. Ini Ustadz yang lain ya, beda ya. Judi adalah suatu tindak pidana pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut. Ya kalau begitu semua lomba haram dong, karena ada biaya pendaftarannya. Ya, sebenarnya kan gue bilang tadi, bukan cuma lomba burung. Entah itu lomba hal-hal yang Main lain. basket juga kita haram juga bisa ya. jadi karena ada pendaftaran. Cuma ya pandangan orang kan beda-beda ya kan. Silahkan kalian berpandangan yang mana, yang pastinya gue membuat suatu stigma bahwasanya gue bisa menghalalkan dengan satu sudut pandang dari Buya. Tergantung orang yang ngomong lah ya. Cuma memang kalau saat ini lomba burung itu kadang-kadang gue nggak sukanya adalah bacotnya sih. Kenapa tuh? Wah, Iya. bahaya nih, gua suka. Kalau menang diomongin, kalau kalah ngomongin. Oh. Bener gak sih? Iya. Coba. Sih. Karena pasti ada kontroversi ya, lah. Iya, wah itu menang tuh. Wah, padahal kayak gitu dong burungnya. Nah, itu kalau kalah. Kalau kita menang, anjir kita diomongin ya kan. Ya udah besok tanding lagi. Udah gitu terus. Itu yang paling gak gua suka. Harusnya ya kita lomba ngelihat juga. Oh, kayak gini. Kalau kita ngelihat suatu ajang bakat nyanyi, udah kayak gitu aja. Enak gak sih itu? Tergantung yang nyanyinya dong, Iya, bukan siapa yang bawa dong. Nah betul bang. Benar kan? Tergantung burungnya. Tergantung burungnya hari itu top Sebenarnya. enggak. Lagi performnya bagus enggak Itu kerjanya. dia. Ya Bukan kan? cuma sekarang gaya doang kan, bukan fashion show. Benar. Lomba burung berkicau bang. Benar. Tapi lomba burung nih unik loh. Katanya bener nggak sih ini lomba burung itu memang asalnya dari Indonesia? Betul. Bener ya? Karena ada namanya salah satu gue sebutkan ya PBI ya, Pelestari Burung Indonesia itu memang udah dari 1960-an nih kalau nggak salah, apa 70-an gitu. 1960. Iya. Dan di luar negeri tuh emang nggak ada ya? Nggak ada. Mereka tuh cuma di luar negeri itu ada untuk saat ini kayak di Thailand udah ada. Udah ada sekarang. Tapi memang dia cuma hanya ya kayak kita komunitas ngumpul bareng nih, dicantol-cantolin gitu kan. Udah. Bukan yang rutin orang kayak kita. nyari mempertaruhkan hasrat martabat untuk Iya. dapat hadiah mobil gitu kan. Kalau di sana itu lebih kayak gini bang, gua kata teman-teman ya yang dari luar negeri, ya kita mau kalau punya burung satu jenis misalnya pleci gitu kan, udah gantungin aja. Nah misalnya nanti ada ada suatu penjuriannya, yang menang ini jadi kayak door prize-nya aja. Ini burung bagus, ini burung bagus gitu. Jadi lebih kayak ngumpul-ngumpul bahagia gitu ya. Sebenarnya pengen kayak gitu, cuma kadang-kadang di Indonesia, kalau nggak ada duitnya males. Kalau zaman sekarang kayak udah jadi kayak mata pencarian ya, orang bawa burung Salah satunya di situ. ke sana. Tapi keren juga sih sebenarnya. Artinya kan secara bisnis works. Betul. Iya kan? Secara bisnis tuh bekerja dengan baik ini burung kicau ini ya kan? Alangkah baiknya lagi bang, kalau misalnya lomba burung disatukan dengan misalnya dinas pariwisata ya kan. Iya benar. Karena kan yang lomba burung saat ini bukan cuma dari Jakarta enggak bang, dari sampai luar daerah, luar pulau. Besok event gua yang sudah bayar tiket dari Samarinda, Banjarmasin, Bali, datang ke Tangerang. Coba andaikan itu sudah di pemerintah punya mungkin anggaran ataupun agenda lomba burung ya kan tahunan, udah biaya ataupun untuk segala macamnya tetek bengeknya dan hadiahnya Bisa itu dari disupport. pemerintah. Kayak olimpiade gitu ya, lebih kayak sport gitu jadinya ya. Itu keren banget bang. Belum Bener ada sih. kan? Belum. Itu. Sebenarnya kayak sektor binatang kalau kita lihat di pemerintahan lebih ke bisnis jual beli aja. Jadi belum ada yang kayak ini. Ini kan lebih kayak sport gitu kan. Betul. Lomba burung dilombakan Betul. kan. Tapi belum ada. Tapi itu pandang yang bagus, secara pandang yang seru sih. Karena jujur ya, kayaknya pagi-pagi kalau misalnya orang nggak suka burung pun, pagi-pagi pakai sarung, kopi hitam ya kan, rokoknya rokok terserah lah itu Samsu. Pak ya, rokok Samsu ya kan, ngedenger burung kutilang aja, Seneng nikmat banget. banget. Bener sih. Serius, makanya Setuju, apalagi kalau misalnya ini ya burungnya oke lah teman-teman punya sangkaran sendiri ataupun jauh dari hutan-hutan kecil ya kan, udah pakai burung kutilang tuh jangan enak salah. banget suaranya ya. Iya, menikmatinya juga enak gitu. Itu yang Indonesia banget tuh yang tadi tuh ya pakai sarung sama ngopi hitam itu Indonesia banget. Coba next.
Nah ini kayak yang kita bilang, perputaran bisnis burung itu menembus 1,7 triliun sebenarnya di riset loh ini sama pemerintah. Gua nggak setuju bang. Hah? Gua tentang. Kenapa itu? Itu yang terlihat, yang nggak terlihat. Bayangkan di Indonesia sempat loh murai batu itu, ya kan? Yang non ring itu kan dipertanyakan dari mana? Oh, Nah itu kan dari, mohon maaf, dari luar negeri. Dan itu jalurnya jalur ilegal. masa? Serius. Gimana caranya mulai Nah dari ini luar negeri? 1,7 triliun. Andai satu minggu dia bisa mengimpor 1.000 murai batu. Waktu itu masih harga kan kurang lebih di angka 5 jutaan. Ya udah kali 5 juta. Berapa triliun bang? Iya sih, bener juga Makanya ya. gue bilang kan ini yang terdata. Terlihat. Yang terlihat. Yang nggak terlihat banyak. Iya. Ya. Ini bisnis burung nih jualan burungnya doang atau semuanya ya? Semuanya. Sampai Dari sangkarnya, pakannya, sampai gitu. gantangan lomba-lomba juga? Iya. Kayaknya. Kalau ini kan Enggak kayaknya, ya? Ini Menteri Koperasi dan UKM. Oh berarti nggak sampai lombanya kayaknya deh. Lebih ke produksi burung dan produksi pakan penunjang Pakan. pemeliharaan aja ya. Betul, itu perputarannya. Karena kan sangkar aja luar biasa loh. Di daerah Malang, Duturi, daerah Garut, Limbangan. Wah itu luar biasa. Satu daerah itu memang pengrajin sangkar. Kalau misalnya pengrajin tropi mungkin daerah-daerah Pati ya kan. Wah itu luar biasa. Terus tangkringan itu biasanya Solo. Itu ada spesifikasinya. Makanya ya pemerintah punya data seperti ini. Pasar burung pun luar biasa. Pasar burung juga gede ya. Wah. Apalagi kalau di Jakarta sih ya Pramuka ya paling gede ya. Iya Betul. Coba gue tanya. Heeh. Di Indonesia selain pasar burung ada nggak pasar hewan lainnya? Adanya pasar ikan. Pasar ikan. Oke. Dan burung udah. Tapi lebih banyak kan pasar burung apa pasar ikan? Burung. Burung. Tunggu gini, kalau burung aja kita di pinggir jalan sering lihat loh. Betul. Maksudnya orang jualan jangkrik, kayak gue piara reptil nih. Beli jangkriknya nggak ada di toko reptil, di toko burung. Betul. Jadi emang sebenarnya burung ini udah gila banget secara industri ya. Oh, sangat. Gila loh. Sangat. Tunggu, tapi burung yang diindustrikan ini sebenarnya ada semua jenis kicau apa memang terseleksi? Padahal burungnya itu-itu aja gitu sebenarnya. Banyak karena kan ada contoh ya di daerah Bali kan itu ada namanya jalak Bali. Itu memang sudah dilindungi harus punya Dilindungi, sertifikat iya. ya kan. Makanya ada memang jenis-jenis burung yang memang udah diseleksi tidak boleh dilombakan ataupun memang grade-nya udah beda lagi seperti itu. Ada memang burung-burung contoh yang masih di alam liarnya masih populasinya masih banyak ya memang masih boleh diambil Diindustrikan gitu. Jadi kan nggak semua burung ya. sebenarnya. betul, gak semua burung juga. Karena ada kayak burung merak itu kita gimana tempatnya gede banget dan seperti itu. Tapi ini di sini burung kicau kan kita ngomongin Kicau ya. ngomongnya. Kalau burung onta agak beda ya memang. Gede banget soalnya. itu cuma Irfan Hakim aja dan dia kemarin posting kayaknya susah juga itu kan. Iya sulit. Maksudnya Sebenarnya burung onta tempatnya kurang gede kan? harus Dia ngomong. gede. Nah, siapa yang mau ngadopsi gue lihat di beritanya. Betul. Karena kan bertelur terus juga ya. Iya. Gila, tapi ini tunggu, pakan burung itu kan beda-beda ya. Betul. Misalkan ada kayak pakan burung yang pur, ada Betul. pisang yang makan pisang. Kalau yang kayak secara alami gitu kan kayak pisang terus jangkrik, itu kan nggak ada produknya. Maksudnya di bisnisinnya dia kan data dari mana? Jadi gini bang, kayak beberapa produsen kayak contoh ya gue salah satu sebut Merek nih. merek nih ya. Apa Top Song? Bukan. Yang paling sekarang terkenal itu pernah nggak pakan ikan namanya itu Sakura apa ya? Iya. Bener kan? Bener. Sekarang kan beralih ke burung juga. Oh, Iya. banyak yang Namanya Tori. Produk di burung itu. Iya. Padahal itu kan di ikan. Memang boleh dibilang mungkin perbedaannya hanya di kandungannya aja gitu. Dan itu memang biasanya burung pemakan tadi apa? Jangkrik, pemakan pisang. Udah, kalau pemakan jangkrik biasanya kan campurannya kalau tidak jangkrik, yang paling gampang itu ulet ya. Ulet yang memang itu dikeringkan, digiling halus, udah jadikan pur. Kalau misalnya sekarang pemakan buah-buahan, pakai salah satu jenis pisang yang dicampurkan dengan bahan-bahan ataupun tepung buat burung itu sendiri. jadi pur juga bisa juga. Iya. Sebenarnya nggak mesti, maksudnya bisa semuanya jadiin produk ya. Betul. Keren banget tuh ini burung kicau nih, kayak maksudnya beda banget dari hewan lain. Karena burung Dari kicau itu industri hewan boleh dibilang lain. dari hewan lain paling gampang ya ngerawatnya. Masa? Dan paling menikmati. Ya, kalau mungkin ikan Bukannya susah burung kayak gampang mati kena pilek apa?
Ya memang. Bersin gak makan sehari mampus. Betul. Cuma kalau dia sudah ngepur atau pakannya sudah standar, itu paling enak menikmatinya. Karena dia kan burung bunyi. Iya sih. Ikan sebenarnya enak. Gak bunyi ikan. Tapi dipandang. Iya. Iya. Burung bisa bunyi bisa dipandang juga. Tapi istri gue ngambek kemarin, gue bikin senang ikan ngambek. Kenapa? Karena yang dipandangin bukan istri tercinta katanya. Oh. Jadi lihat ikan mulu ya. Betul. Karena lucu. Ikan tuh lucu ya. Ikan lu, Bang. unik. Kenapa? Emang gue lucu kenapa? Lucu dan kayak unik. predator ya. Oh gitu ikan ya, predator. betul. Waduh, coba next. Lovebird. Wah, ini kalau digambar lovebird nih, burung cinta tidak lagi dicinta. Kan tadi Aduki itu terkenal gara-gara lovebird. Betul. Ini kita masuk sedikit ke lovebird nih karena agak sensitif. Sebenarnya sensitif sih enggak ya. Gue boleh bilang gak sih kayak lovebird itu tadinya di atas udah kayak raja, sekarang dibuang gitu. Nah itu yang menjadi perdebatan gua dengan beberapa IO organizer di seluruh Indonesia, Bang. Kenapa dia kayak terbuang gitu burung ini? Padahal dulunya bagus banget loh. Ya sekarang income untuk di kelas lovebird itu dulu, Bang, tertinggi. Iya. Tertinggi. Sampai bikin dia konslet aja kan. Wah, gantangannya ya mungkin kalau latber murai batu hanya 30, lovebird bisa sampai 80. Nah, disitulah ada namanya penilaian yang kurang akurat waktu itu, sehingga perdebatan dan tidak dari pesertanya sendiri ya, dari pesertanya kurang percaya dengan penjuriannya dan penjuriannya mungkin kurang akurat, sehingga disitulah terjadi gonjang-ganjing, keributan, akhirnya IO-nya malas lah gua event ribut terus Kebanyakan begitu. Betul. Hampir semua IO. Iya. Semua tempat. Serius. Gara-gara itu loh harga lovebird-nya hancur. Iya. Masa? Ya, karena harga lovebird ada dua nih, ya. Ada lomba, ada Beauty. pasar nih. Oh, pasar, Ada pasar, oke. ya. Kalau di pasar itu hukum alam, Bang. Karena lovebird itu paling gampang diternak. Mudah diternak. Ya, sehingga ketika barang ini awalnya diimpor, ya barang lagi burung ini diimpor, ya kan? Diimpor ternyata di Indonesia itu orangnya pinter-pinter. Bisa dibudidayakan. Berarti bisa nih. Sehingga apa? Burung ini gampang beranak pinak. Nah, pasar yang biasanya ngimpor langka, akhirnya kebanyakan kan banjir nih. Ya harga pasti turun. Pasti turun. Nanti kalau misalnya udah nggak ada lagi, lombanya udah naik lagi, ya bergantian dengan yang lain. Tapi bukannya yang lain juga begitu. Murai pun juga diternakin, tapi tetap masih ada gantangannya, masih Betul. rame gitu loh. Cuma bedanya- Masih ada yang 200 juta, masih ada yang 1M. Di lovebird juga sama. Masih ada? Masih ada. Yang 1M masih ada? Masih ada. Makanya pernah nyebut ya, punya Haji Cahya sebut aja ya. Itu dia sampai nyebut kalau nggak salah di channelnya Pulalo itu, kalau ada yang mau 3M, tapi saya berhenti dari burung. Makanya semua teman-teman lovebird lebih baik nggak beli burung itu daripada satu sosok ini yang memang orang-orang sangat pengen lawan ya kan. Gak ada di lomba burung, ya lebih baik kita nggak mau beli. Nggak beli. Serius. Karena kan harus ada harga kan? Iya, iya, Ya kan iya. kalau nggak ada harga biasanya burung itu kalau nggak mati sakit hilang. Nah, makanya dia kasih harga 3M kalau memang nggak mau ya udah, memang saya mau main, mau tarung sih, Bang. Jadi yang bikin sedih itu sebenarnya harganya di pasaran turun, Turun. gantangannya udah nggak ada. Nah. Apa masih ada sih? Masih. Sebenarnya masih ada yang Masih ngelombain ada, lovebird. Masih ada. Dan anehnya kan pemain burung rata-rata adalah main burung itu siang. Heeh. Boleh lihat di daerah Bekasi, burung lovebird itu malam bahkan sampai jam 3 pagi. Kan emang bunyi. Bunyi, Bang. 84 gantangan satu kali naik pool. Serius. Ini masih ada. Oh, baru Hari tahu ini pun gua. ada dan setiap hari. Setiap hari digantang. Karena kan wilayah industri ya, kawasan industri untuk Bekasi Oke, dan sekitarnya. Nah, mereka siang kerja, Kerja. malam untuk hobi. Gitu. Tapi memang kenapa nggak kayak dulu ya? Ya. Kayak maksudnya pamornya gitu. Sebenarnya balik lagi sih, Masa Bang. karena IO sih? Ya balik lagi karena IO yang lain nggak mau buka. Dia ribut. Padahal gue udah ngedukasi. Kerjasama dengan salah satu IO, kerjasama dengan IO ini. Ini lo caranya, gampang pakainya. Ini sistemnya. Lu Gimana pakai biar board. nggak ribut? Ya pakai stopwatch. Kan dia ngitungnya dulu matematika. Oh, matematika yang tadi Iya, dibilang berapa kayak detik dikasih merah 1, poinnya 100. Ya kan? Udah gampang. Ganti aja pakai stopwatch. Burung bunyi, kedengeran, pencet stopwatchnya. Penilaian selesai, udah. Lihat stopwatch paling tinggi, dia yang juara. yang menang. Iya, beda kayak murai kan. Kan isiannya dihitung segala macam. Wah, kalau di lompat cuma yang penting bunyi. Itu doang. Sebenarnya lebih simpel. Cuma baik lagi, peminat di kalangan atas itu agak sedikit berkurang ya kan. Sehingga apa? Ya baik lagi. Di
beberapa IO sudah mulai tidak Nggak, ada. Cuma tetap teman-teman IO lomba burung khususnya lovebird kayak gue pengen kerjasama dengan yang lain. Makanya ada kayak tanggal 3 atau tanggal berapa, itu mereka sampai kerjasama. Misalnya Murai Batu, Cuca Ijo atau apa-apa, dua lapangan ini. Satu lapangan khusus lovebird. Harus Sekarang dibedain lapangannya. Yang ya memang itu kita berani. Di lovebird tuh sampai berani kayak gitu. Mau tiket berapa? Ayo kita ladainin. Saya mau tanya, di lomba di Indonesia belum ada yang kayak lovebird. Iya sih. Keistimewanya segini bang. Di lomba-lomba dari dulu, lomba di sini, tapi di lovebird gue coba ada namanya Liga Champion. Jadi gue ngumpulin 10 daerah, bikin event 10 daerah, dari 10 daerah tuh disatuin, tiket gratis hadiah 10 juta. Dan itu mereka luar biasa antusiasnya. Tiket gratis hadiahnya 10 juta. Serius? Dapat duit dari mana terus? Karena dari setiap event itu kita potong untuk ngisi untuk ngisi hadiah di tiket final itu. Oh dari tiap daerahnya dipotongnya. Iya, di Murai Batu belum ada kan? Belum. Nah. Itu kalau liga tuh adanya di Lohan. Oh, Ah, emang ada ya? Yang saya tahu ya, yang Iya. gua tahu tuh adanya di Lohan gitu ya liga ya. Kalau di Burung belum ada kan? Belum, nggak pernah kedengeran sih. Nah, itu dia. Di Lovebird sudah. Dan itu Keren. agenda tahunan. Masih ada itu? Masih ada? Oh sebenarnya masih ada ya, cuman kenapa beritanya pada begini nih? Sekarang sudah sepi sekali pembelinya tuh. Murah pol harganya. Emang lovebird harganya berapa sih sekarang? Iya. 15.000 itu Iya. per ekor. Ada yang memang kadang dikasih barter sama rokok juga ada. Serius. Karena mikirnya gini bang, daripada dia makan terus, lebih baik tuker sama millet. Oh. Karena kan banyak dia harus ngasih makannya. Emang segampang itu ngebreednya? Apa Serius? ternaknya? Gampang banget. Lo tinggalin seminggu pakannya ada, beranak pinak nih bang. Serius. Telurnya juga dikeremin sendiri apa? Iya. Lucu juga ya lovebird ini. Nah itu dia. Nah memang yang masih agak mungkin tinggi itu di warna biasanya. Tapi warna-warna standar itu biasanya agak turun. Tapi Kalau yang di warna dulu tuh kan ada apa biola, apalagi tuh? biola, terus ada apa namanya? Yang mahal deh ewing, apa ya. sekarang? Kalau nggak salah silangan kayak ewing-ewing gitu deh. Ewing-ewing itu masih mahal? Masih. Tapi itu di komunitas. Oh, oke. Namanya Komunitas Lovebird Indonesia, KLI. KLI. Jadi di Lovebird itu ada 2 jenis perlombaan. Ada lomba kicaunya, ada lomba memang khusus untuk beauty-nya. gitu. Keren. Ini harus diangkat lagi sebenarnya. Harus. Sayang banget kalau enggak. Karena bagus banget sebenarnya si lovebird ini Dan burungnya. mungkin jenis lovebird doang yang ngikut-ngikut dengan kelas Murai Batu. Cuma memang belum saatnya aja. Tapi next gua akan misalnya saat ini kan gantangan Masterpiece kan yang paling Iya. mendominasi ataupun nama yang paling branding Tinggi, tinggi ya. Gua akan ke sana. Bikin namanya Kopdarnas. 2 lapangan langsung khusus lovebird. Keren banget. Dan itu udah full semua bang. Widih. Serius. Di Murai Batu mungkin tiket 2,5 juta hadiah mobil second belum ada. Ini di Lovebird sudah. Tiket 2,5 juta Hadiah dapat mobil. Sebelumnya malah tiket 1 juta di Masterpiece. Hadiah mobil. Tiket 10.000 hadiah 1 juta. Nggak masuk akal kan gitu-gitu kan? Iya, maksudnya dapat duit dari mana terus hadiahnya? Baik lagi ke yang pertama. Iya. Itu judi bukan? Bukan. Bukan. Kayak Iya. orang sedekah Ya, itu kan ya. disitulah. IO-nya baik aja gitu Iya. ya. Itu ada di Benar juga. jenis-jenis lovebird biasanya. Unik, keren banget. Coba next. Ada berita apa lagi kita? Berita 4. Waduh. Banyak amat di berita ya. Beritanya ada 5 kita. Oh ini Liga Kopdar ini. Ya. Oke, 12 kota menjadi tuan rumah menuju final. Iya. Oke, ini di Itu ada agenda tahunan, sampai Bang. Sumatera loh, sampai Bali. Jadi saya membuat event tuh sampai kita rundown dulu dari wilayah mana. Itu satu bulan itu saya harus ke 4 kota. Widih. Serius, waktu itu dari Lubuk Linggau istirahat cuma 1 hari, saya berangkat lagi ke Bali. Widih. Jadi benar-benar harus punya energi yang Iya, kuat. harus fit banget. Nah, Mana tunggu ini lovebird-nya Aduki ini pagi apa malam? punya gua sendiri malam. Emang ya agak beda ya. Kek ya. Agak beda ya. Ngekeknya beda soalnya gitu. Ngekeknya beda. Agak sedikit mendesah gitu ya. Aduh. Itu mah banyakan odengnya itu. Oh iya. Kalau malam nggak kelihatan transaksinya di mana nih di belakang layar. Iya. Tapi keren banget loh, sampai Kalimantan juga. Kalimantan. Oke. Nanti ini kalau udah pada menang nih, pemenangnya disatuin. Disatuin. Dilombain lagi di mana? Jadi mereka itu dapat tiket. Nah, tiketnya itu harus dibawa ke final.
Finalnya di Jakarta. Finalnya Jakarta. Oke. Itu dong. Widih. Itu juara satunya dapat apa itu yang Itu final? dapat 10 juta. 10 juta. Tiketnya gratis. Nah, Dapat 10 juta. burungnya kalau menang juara satu liga nih mahal dong. Oh, luar biasa, fantastis. Dia belinya waktu itu kalau tidak salah ya 30 juta. Ini yang udah pernah menang nih ya? Ini real. Orang Oh. Bandung belinya Oke. 30 juta dari Surabaya. Belinya 30 juta? Iya. Baru-baru ini belinya? Oh, udah Apa lama. Sebelum event ini. Oh, sebelum Nah, event. sebelum event ini dia belinya kurang lebih 30 juta. Terus pas putaran akhir kan itu Bali. Orang Bali berani di Tawar? angka 190. Dia minta 250. Kalau real kalau ini 250 transaksi kejual, gue umrohin lo, sampai orang bilang kayak gitu. Tapi orangnya nahan, pembelinya cuma berani di angka 190. 190 juta. Dan nyesal orang yang nggak beli itu. Iya. Tiket finalnya dia yang dapat. Dia menang. Dia yang menang, Bang. Orangnya sampai aduh nyesel ya kemarin nggak dibeli. Wah, gila. Ngeri ya? Ternyata masih ada ya. Oh, dan itu Maksudnya Bang, over 200 juta. belum pernah kan ngelihat burung Enggak, ya, bunyi itu sampai menitan, Bang. 7 menit kita nungguin itu lama. Bunyi terus deh. Bunyi terus. Seketuk kali napas. Lovebird kan bunyinya gitu doang kan. Kayak terus gitu kan. Tapi itu bisa sampai panjang banget, Bang. Anjir. Real. Bisa pakai apa namanya digital dilihatin. Udah kayak pakai radio ya dia. Wow. Gokil. Kalau dulu kan mungkin masih susah, jadi masih gambling, orang masih banyak apa namanya, gua ngerasa gua yang juara ya kan. Sekarang Karena pakai menitan kita udah bisa tahu kalau dia latihan berapa ya dikatakan alat itu press apa yang dia. biasa-biasanya. Jadi sekarang lebih real time aja. Burung lu durasinya sekian, nggak bakal bisa. Rekor paling lama berapa lama tuh? Lovebird ngekek tuh sampai konslet gila. 9 menit 23 detik di Kalimantan. 9 menit tuh. Namanya Lovebird Candi Putri. Ngeri nggak? Ngeri. Itu kalau tahu harganya berapa tahu nggak? Ya itu ya tadi 3M mintanya. 3M. Iya. Oh itu yang dibilang kalau lu Iya. gak ikut lomba-lomba. Oh itu paling Ngeri, lama. Ya itu susah banget dikalahinnya dong. Tapi ada satu dia Bang kekurangannya. Apa? Dia belum pernah juara di tiket utama di daerah Jakarta. Oh makanya harus ikuti. Iya, makanya dia paling takut kalau ada event ya kan, event aduknya di Jakarta. Wah dia udah, aduh antara gue berangkat kalau nggak berangkat, kayak belum terpecahkan ya kan. Iya. Kalau kita nggak berangkat ya kan, waduh, gengsi kita terkalahkan. Akhirnya mereka selalu berangkat gitu. Oh keren banget sih ya. Gue baru tahu nih dunia lovebird begini. Oh, Gue bahkan- biasanya ngeganteng murai doang kagak ngerti anjir. Tapi kalau lu ke luar negeri gitu ya, luar negeri, lovebird pada berkeliaran nih. Oh iya. Iya. Kayak merpati gitu kan. Jadi Kalau di di mana-mana. kalau udah di Indonesia ditangkepin gitu Bang, dijualin kan di Oh dijual kagak ada harganya, cuman tuker rokok sebatang 2 batang mau gimana? Aduh. Next coba next. Ini Masterpiece Arena itu sebelahnya ya. Oh ini nih posternya ya. Nah ini, Dapat mobil juga. iya kalau itu bahkan yang tiket 1.100.000 udah dipastikan motor keluar. Ini kan ini 10 motor, 1 mobil. Oke. Wow. Nekat ya ini ya. Nekat. Bikin event ini ya. Ini nekat. Balik lagi sih Bang, hitungannya kalau memang kan kita modal ya kan. Yang namanya event organizer siap untung siap rugi. Iya. Kalau memang untung ya kita lagi untung, kalau memang rugi ya mau gimana lagi. Iya benar. Namanya Gitu aja. bisnis ya kan. Lah iya, kan gitu. Wow. Oke berita kelima nih. Sistem penjurian baru jadikan pemain papan bawah berani bersaing. Gimana emang sistemnya? Ya itu tadi Bang. Pakai stopwatch. Oh yang tadi pakai stopwatch. Iya. Kalau dulu kan wah tiket 1 juta, yang menang bos inilah. Yang menang bos inilah. Oh, karena banyak kan main di belakang. Mungkin juga. Tunggu kalau Murai kan bisa. Gue nggak bilang bisa, tapi kalau Murai ada ya yang kayak main karena dia bisa menang karena main di belakang. Betul. Nggak gitu mungkin yang bagusnya bisa aja kayak nggak kepantau atau apa Nah. alasannya mungkin kinerjanya gimana. Cuman kalau stopwatch ini nggak bisa dicurangin sama sekali dong. Bisa. Kan Makanya pakai menit udah langsung nggak bisa gitu. ketahuan. Makanya gue bikin sistem itu beserta caranya. Jadi gini Bang, gue bilang ke teman-teman, stopwatch itu gampang dipakai, gampang digunakannya, tapi gampang dicuranginya. Misal burung itu bunyi, ya kan? Pas berhenti, stopwatchnya nggak diberhentiin. Nah. Tapi paling berapa detik dong? Oh tetap aja Bang, tetap aja. Dia tambah kalau misalnya di 10 kali, udah dikali 10, 20 detik. Iya juga sih. Makanya ada sistem pengawasan. Peserta boleh masuk ke lapangan di belakang juri.
Boleh. Waduh, jurinya nakal langsung dipukul itu dari belakang. Kita biasanya ada tim pengawas langsung dipatahin si stopwatchnya kadang cabut gitu. Oh. Dan biasanya gue pernah awal-awal kayak gitu jurinya mau main, juri itu sampai ngedrop dia malu langsung pulang. Di awal-awal ya, untuk sekarang kan udah seleksi grade A udah pasti dia nggak bakal main-main. Saya pasti. Ini untuk juri nih ya. Kalau di burung murai itu kan ada pelatihannya dulu ya, apa? Di mana di Jawa gitu kalau nggak salah ya. Ya, Kalau ada. lovebird ada juga? Kalau Apa dia memang random aja? ada bang di PlayStation namanya. PlayStation? Kan dia cuma kan bentuknya kayak apa tombol doang kayak PS. Oh. Jadi dia akurasinya harus kecepatan tangan doang. Iya, iya benar. Jadi kalau misalnya diklat lovebird tuh kayak mana? Ke PS biar akurasi lebih tepat. Oh, gitu. Jangan sampai misalnya sebelah kanan lebih cepat dibandingkan sebelah kiri. Nah, berarti biasanya udah faktor U ya rematiknya misalnya udah mulai Usia ya udah tua dia. Jadi sistem itu Bentuk ya alatnya udah mulai. gitu. Wow. Ini apa festival lomba burung. Emang BNR Semarang. BNR emang ngadain juga ya? Lovebird ya? Ya semua kan semua jenis burung di semua jenis event organizer pasti akan membuat kelasnya. Oh iya, maksudnya kan udah lama kayak nggak ada kayaknya ya. Ya kalau disebut nggak ada sih terakhir kan ada press cup. Iya, emang ada Lovebirdnya itu? Ada. Oh ada juga ya? Ada. Oh, gua baru Kalau tahu. nggak salah 7 kelas apa 8 kelas Oke, gitu oke, masih oke. ada gitu. Oh, berarti ini masih ada sebenarnya. Masih ada, cuma nggak tahu kenapa mungkin teman-teman media agak sedikit Bete kayaknya sama Lovebird nih. Makanya beritanya gitu-gitu semua. Enggak, tapi tetaplah. Ya mungkin nextnya gue undang semua medianya dulu, baru pesertanya kayaknya. Keren. Karena memang cuannya lebih gedean di ini sih kalau media. Lovebird. Bukan. Oh di Murai. Di Murai. Pasti. Ya. Gue ngerasain soalnya kan dulu gue media juga. Bener. Kira-kira burung yang lagi rame, maksudnya selain Murai, apa ini sekarang? Kacer. Cak ijo. Cak ijo. Ijo, Cucak ijo, Bang. itu rame. Cucak ijo itu sebenarnya hampir sama kayak lovebird. Cuma bedanya dia mah lebih lama. Jadi burungnya kadang bunyi ngukluk. Kadang garuk-garuk. Kadang nyisir belum mandi gitu kan. Ketinggian jadi banyak kutu misalkan kayak gitu. Memang itu sekarang itu cucak ijo luar biasa. Cuma ya di beberapa IO nasional yang mungkin eventnya itu berbarengan ataupun dalam naungan BKSDA biasanya dipermasalahkan. Kenapa? Kan populasinya hampir Cucak punah. ijo ya? Emang nggak ada peternaknya? Murai kan banyak banget peternak. Itu yang susah bang. Jenis cucak itu susah. Susah dikawin. Oh, serius. Justru cucak ijo ini yang lebih susah dikawinin. Coba diternakin. kalau memang ada peternak cucak hijau, abang kunjungnya ya viewer pasti bagus. Oh. Serius. Cucak rowo gitu, susah banget. Sejenis cucak tuh. Kalau Sejenis cucak rowo cucak. tahu gue banyak yang suka nipu juga kan di Nah, cat palanya. betul. Tapi kalau cucak hijau juga susah ya. susah ternyata. bang, gitu. Walaupun kelihatannya pemakan pisang tapi susah. Justru ini yang bakal naik ya sebenarnya. Oh, iya. Cucak-cucakan ya. Betul. Karena tingkat gamblingnya lebih tinggi cucak hijau itu. Cuman memang burungnya kurang keren aja, maksudnya kurang atraktif gitu ya. Iya, jadi Gimana kadang ya? kita bete duluan kadang-kadang. Nungguinnya Aduh, gitu. nah. Kok burung gini amat ya suaranya nggak ada kayak. Tapi kalau udah cucak hijaunya yang udah gayanya Fit ngetrok bagus ya kan, ya. kayak lu kayak gini dah coba. ada. Gue lihat waktu itu poster lu mau apa? Boxing gitu kan. Wah, itu kayak gitulah cak hijau Iya, gitu. iya, Tinggal iya. mukanya ganti gitu. Mukanya cak ijo. Makan pisang gua. Aduh bisa gitu ya. Coba next. Ada video-video nih kita nih hari ini nih. Oh ada video apa kita nih? Video apa nih? Burung pastilah. Dibayar 330 juta, tiket 11 juta. Wow, Murai Batu. Oh, ini SMM, acara SMM di Jawa Timur. Oke. Wah, ini real. Wah real. ini kalau di Jawa gini ya. Oh, luar biasa. Karena prestisnya lebih tinggi. Tiketnya juga lebih tinggi. Dan yang main itu bos-bos semua biasanya. Ini kalau gue lihat kayak yang di, kalau gue sering ke Jakarta kayak nggak gini-gini amat ramenya. Tapi euforia Jawa Timur tuh luar biasa, beda. Beda ya? Kalau kita makan si itu yang juara. Oh, soalnya tuh masih ada kayak apa namanya ya? Kayak rasa euforia bareng-bareng itu luar biasa, Bang. Bener. Gue ngerasain. Kalau di Beda ya sama di sini ya. atmosfernya beda-beda. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan tuh beda-beda. Gue ngerasain beda-beda. Kalau yang di sini kan gue tahu lah ya kalau di sini ya begitu ya. Tegang gitu kan. tegang, yang udah juara udah gitu aja. Paling seru di mana? Gua. Kalau gua harus nyebut sih tetap ya Sumatera kayaknya. Masa? Di mana Sumatera kan Gua terakhir kan di Lampung. Lubuk Linggau.
Lubuk Linggau. Lubuk Linggau itu tengah-tengah. Jadi antara Lampung deket, Palembang deket, Bengkulu deket, Padang deket, Jambi deket. Oke. Gitu. Itu seru banget di situ. Seru banget mereka tuh. Cuma kalau euforia bener-bener kayak gitu, Jawa Timur saya masih akui. Tapi kalau dari hati kecil, lu kan nanya paling seru di Paling mana? seru. Ya, Sumatera. Ah. Gitu. Cuma Apa kalau bedanya Sumatera sama Jawa Timur? kalau Jawa Timur memang dari sisi burung-burungnya mewah-mewah. Oke. Ya, sisi burungnya mewah-mewah. Hanya beberapa jenis, misalnya kan cuca hijau ataupun murai batu, ya kan? Atau murai batu lah paling paling tingginya. Kalau di Sumatera itu kacer, Bang. Oh, kacer Kacer. justru. Serius. Padahal di Jawa itu jarang yang mau kelas kacer karena dibilangnya kan riskan juga hampir kayak Benar. lovebird gitu kan. Justru kemarin gue bikin event di sana tuh keren banget. Top. Burungnya ngeri-ngeri. Wah, Kak. Pas gua nawar, gua kaget gitu loh, Bang. Gua kira biasa aja ini orang pakai kaos biasa, apalagi 10 juta gitu kan burung. Taunya 150 juta. Malu gua, Bang. Wah, Serius. 200 juta. Kacer kata saya tuh. kacernya mahal-mahal banget sih. Wah, bos-bos sawit, Bang. Oh iya sih, namanya di daerah ya, ngeri-ngeri bosnya nggak kelihatan ya. Keren-keren. Nomor 2, nomor 2. Settingan unik. Nah, ini. Biasanya yang unik-unik itu di lovebird tuh. Settingan dibuka gitu maksudnya atau apa ini yang Jadi unik? enggak, ini dia bawa kandang kosong nih. Burungnya di mana gue tanya? Burungnya di mana? Itu di saku. Kalau nggak salah di saku dipegang. Nah, dari saku dikeluarin. Oh, Baru dimasukin. Disakuin sengaja. Biar burung tuh nggak bunyi, karena bunyi terus kalau dimasukin sangkar. Unik kan? gimana cara bikinnya? Lo kalau mau bikin konten, besok murai batu disakuin, pas mau ganteng lo masukin tuh, Bang. Pasti rame. Nggak, gimana cara bikinnya itu? Lovebird kalau masuk kandang bunyi. Ya itulah namanya jenis burung lovebird tuh ada yang konslet. Jadi udah nggak apa namanya bunyi terus. Lah dia tinggalnya di mana kalau malam tidurnya? Ya tidurnya di sangkar sama bininya. Oh. Cuma Kalau memang sendiri dia pasti bunyi. pasti bunyi. Gitu. Udah kayak ada on off-nya gitu. Gila. Berhentinya itu harus kalau dipegang. Lucu banget anjir. Itu dia. Itu lovebird ternyata ada yang begitu juga baru tahu. Berikutnya. Ini tiket 10 rusuh juta. nih? Enggak, ini tiket 10 juta. Oh. Ini event gua di Pagedangan. Belakang Sumarekon ini. Ah. Lovebird. Iya. 10 juta. Tiket 10 juta. Hadiahnya? Adanya persentase waktu Oh, itu. persentase. Oh, ini yang tadi bilang 300 juta. Ini pas eventnya yang 10 juta dan ternyata dia ulang tahun. Yang Ulang tadi tahun. bilang yang punya burung 3M itu, Pak Haji Cahya. Oh, ini Pak Haji Sahya. Jadi prank. Oh. Jadi anggotanya itu ya kan disuruh ribut sama saya. Kan dia udah ketar-ketir, oh gimana ya udah surprise gitu pas ulang tahun. Seru banget sebenarnya ya. Itulah kalau di yang lain kan ulang tahun biasa aja, suka. Komunitas lovebird itu sebenarnya solid loh ya. Oh, banget. Gitu Iya, loh. iya. Asik, Bang. Asik dan solid ya ternyata ya. Kita nggak banyak tahu, bahkan pemain murai aja nggak tahu kalau lovebird seasik itu ya. Apalagi kalau guyub-guyubnya gitu kan. Iya. Bacotnya. Tapi dinikmatin Dinikmatin gitu. harus sih. Coba next lagi. Lovebird dulu jutaan, sekarang 35.000. Nah, ini saya tahu ini. Dia yang kiosnya ini di daerah Sidoarjo. Ini orang ini. Jadi dia pengepul. Tapi kan beda dong lovebird yang jutaan sama 35.000 kan. Ya karena Beda diternaknya kan kualitas. gampang, Bang. Makanya tadi yang dibilang tadi 15.000 lah. Betul. Sekarang nih, kita taruh aja 2 tahun ke depan, peternak lovebird itu udah males beli Ntar milletnya, naik lagi ya? Iya kan? Karena nggak ada, ya kan naik lagi. Akhirnya ternak lagi, turun lagi harganya. Turun itu kalau yang di pasaran. Kalau yang di lomba, nggak mungkin lah, Bang. Tetap stabil Wah, aja. tetap stabil. Selama skillnya masih ada ya. Iya, kalau burungnya nggak bunyi, ya harganya segitu-gitu aja. Iya bener. Bener nggak? Mohon maaf nih ya, cuca hijau aja gratis ada. Nangkep. Nangkap dia sendiri di hutan. Bener nggak? Iya. Di ibarat kata di pengepul, ya mungkin harganya 700.000 ya kan. Beda lagi kalau misalnya dia udah sampai masterpiece ataupun the acar, pasti berapa? Kemarin dia mintanya 200 juta. Iya tergantung memang dia udah pernah ngapain si Nah, burung ini. burung Kalau itu. enggak ya bisa murah kayak begini ya. Next. Berarti itu mitos tadi tuh guys ya. Nggak semuanya kayak gitu. Nah ini 5 burung termahal nih. Iya burung. Coba ada. kita lihat ini. Apa nomor 1? Kusumo. Itu the legend. Pertama kali konsep pertama.
di Indonesia, namanya Kusumo. Punya Masih ada? Haji Sik. Udah nggak ada. Oh. Udah meninggal 2019 atau 2020 gitu. 2 miliar. Tahun itu bang, sampai ditawar sama beberapa Sultan Kalimantan nggak mau. Tahun itu ya, beda lagi, ada lagi gitu. Nah Jari Jalal tuh setelah Kusumo pesaing kuatnya dari Bandung, namanya Ko Ade. Nah, Kok adik gue pernah ke tempatnya kok adik. nah, kalau Biang Kerok itu transaksi termahal real sama Om Prio kan. Oh iya. Iya, 750. Si Biang ini real nih. Coba stop dulu. Burungnya ini. Bukan. Dia ini bukan yang tadi yang sebelum ini ya. Biang Kerok itu. 750 juta. Iya, Gue itu pernah lagi lihat depan rame-ramenya muka. Itu gue pernah lihat depan muka Itu gue gila juga itu. sih. Om Prio kalau lagi seneng kayak gitu tuh orangnya. Pokoknya seneng apa tawarin aja pasti dia beli. Iya. Viking Arena ya. Coba next. Nah ini waktu itu ada burung sekali ngekek di 2019-an kalau nggak salah. Ada Marco namanya ini. Wah. 500 juta. Roro kayaknya. Iya kan? Roro, iya. Roro, iya. Kalau ini burung single dan ini masih ada. Ini burungnya masih ada. Masih ada. Ini keren banget nih, gue Dan ditawarnya berapa? 250. 400 ya? 450 apa 250 tadi itu? 450-an. Oh, itu bang bagus itu. Dia rapih. Gila ini Adukit kenal semua bahkan burungnya belum kedengeran namanya. Belum tahu. kelihatan. Maksudnya burung lovebird kan sama semua bentuknya. Tapi kan Tahu tetep, dari mana? ya kan kita media, jadi kita harus tahu semuanya. dong. Enggak kan burungnya ya kuning-kuning gitu aja, ada klepnya biasa kayak nggak ada yang unik. Serius? Tahu karena kan kita Lihat dari ngefans. mananya kandangnya burungnya, emang dari burungnya Dari ngeliatnya? burungnya. Langsung tahu ini burung namanya Roro, ini burung namanya Biang Kerok. Jadi ketika burung lovebird tuh punya satu ciri khas, ketika dia ngekek ada gayanya, ketika dia bersuara ada kayak intonasi yang berbeda. Oh. Gitu kayak suara lu kayak serak-serak. Iya. Serak-serak. Becek gitu ya, serak banjir. Jadi kayak gitu bang. Jadi oh ini sih ini gitu. Iya. Keren ya, hebat banget berarti ini. Aduh, kini Bahkan gue bang, bersejarah. kalau misalnya udah pengen ngeliput salah satu burung, gue harus datang ke sana. Gitu. Paling jauh Kalimantan, Samarinda. Samarinda, Itu namanya lovebird AWW. AWW. Pengen ngeliat aja dia dirawat kayak gimana. Gue ke Samarinda. Keren banget. Gitu. Wow, next. Ini apaan ini? Ini kontennya. Oh iya. Oh, jadi iya ini biasanya teman-teman KLI tahu nih. Jadi warnanya kayak biasa ya. Coba lihat matanya. Albino. Matanya dia kayak mata merahnya tapi air gitu. Oh, kalau ini mah kayak burung warna ya, Ya itu burung-burung jenis warna. gitu. Burung jenis warna ini Blue dan warnanya. Fallow ya. Kayak tadi ada ewing apa ya? Betul. Dia karena apa? Balik lagi ya. Biasa di mata, terus sama jenisnya dia putihnya benar-benar putih bersih ya Iya, kan. iya. Terus warna birunya itu Tosca ngejreng gitu toskanya ya. tapi benar-benar rapi gitu loh Enak bang. banget Enak dilihatnya banget ya. dilihatnya. Wow, ini kalau ini beda bukan kicauan ya, ini yang warna ya. Wah, keren sih. Sebenarnya ada beberapa lini berarti ya, selain kicau ada juga warna. Jadi sebenarnya industrinya harusnya bisa nggak mati. Iya dong, nggak mati. Cuma balik lagi sih, banyak orang kan yang pengen memanfaatkan di sektor bisnis itu nggak bisa kita halangin ya kan. Gue pengen dapet nggak bisa juara di lomba ya gue pengen ternak aja lah yang penting gue jualan. Pas udah kok belinya ke sana semua ya kan ya udah gue turunin harganya. Stok gue banyak. Mau nggak mau itu udah hukum alam Ya pasar. hukum pasar sih, susah juga itu untuk dilawan ya. Betul. Next, terakhir nih. Kenapa bisa burung murai batu nih berubah ini kita nih bahasan kita. Gimana ini akhirnya punya murai batu? Jadi karena mungkin gue kadang gini bang, gue punya burung nih, gue nggak mungkin dong, ya kan? Gue sering konten burung gue jelek kan, datang ke lomba, aduh Ki, akhirnya nggak enak kalau gue juara. Lebih baik gue datang ngopinya sama teman-teman lovebird, ya, gue gantangnya murah, gitu. Tapi kan silaturahmi tetap di teman-teman lovebird. Nah ini gitu. murainya masih ada. Ini udah kejual, Udah kejual. ke Sulawesi.
Wih luar biasa. Ya, kalau di Murai memang malah lebih cepat sih bang gua. Lakunya. Iya. Kemarin lu cerita sama gue ya. Iya. Apa baru yang ini burung ini yang lu ceritain. Oh nggak banyak. Baru gantang terus tiba-tiba udah langsung laku ditawar di tempat. Langsung laku. Oh. Itu kan kita lat beran ada burung bagus. Kalau kita bagus tuh kayak, wih lat beran, wah ini mah udah di duit nih cuan nih kita beli. Ya udah. Gantang nasional. Nggak dulu, latber dulu, bikin video dulu, tapi versi gua, ya kan? Orang udah ngeliat suka, tahu materinya, tahu kualitasnya, jual. Paling gede jual transaksi berapa? Kalau di Murai apa Lovebird nih? Kalau Lovebird dulu, ya, Lovebird ya, Lovebird tuh 60 juta. Wah mahal itu tetap 60 ya. juta. Murai terakhir 25 juta. Oh, oke lah, masih oke lah. Itu kan gua nggak, bang, itu nggak usah ke nasional latber lo. Iya, latber. Kalau nasional 250 juta gua maunya, iya. bener gak sih? Bener. Nah di situ dah, karena kamu bilang tingkatannya. Orang udah ngelihat gak perlu ke nasionalan karena tiketnya mahal kan, sayang-sayang gitu. Lebih baik kita buat di konten, asik-asikan, orang mau silakan. Luar biasa. Mejanya masih gue simpan. Ngapain mejanya doang? Tapi bisnisnya udah nggak ada. Oh nggak ada, Iya, nggak iya, ada. iya. Karena udah kalah sama Udah smartphone. full burung ya. Full burung sekarang. Keren banget ini. Tapi gue kayak pengen lu sih bang. Serius, gue pengen belajar sama lu kayak gini nih, bagus. Oh, bioaktif. Iya. Ini mah gampang bikinnya, cuman Tapi pakai itu ada tanaman. toke, coba di dalam itu ada toke. Ya kan kita merduplikasi sistem hutan. Ini tainya nggak pernah dibersihin. Tai burung masih bersihin kan tiap hari. Karpetnya diganti, ya kan dicuci. Itu tidak usah. Berbulan-bulan, bertahun-tahun begini-begini aja. Paling disiramin air doang pagi sore. Serius? Tapi di konten lu udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Tapi zaman dulu sih, gue juga lupa sih. Nah harus di konten lagi bang. Amin lah ya, kita coba ajarin orang-orang lagi ya. Lu berarti deh, gue dari tadi tuh gak mau ngeliat ke kamera karena gue nanti kesini. Nikmat gitu, kok ada satu petak, ada kayak hutan gitu, ada Cuman ini cara hidupnya. belum, Gitu. maksudnya udah lama nggak di trimming, nggak di maintain juga. Iya sih. Jadi ada yang layu, ada apa, tanamannya harus diganti gitu lah. Ya dari semua koleksi lu di sini ya, gue paling pengen ini dan gue nggak mau ke ruangan sebelah sana. Karena ular. Gue fobia. Gue takut Pemain ular. burung takut ular, tapi wajar sih ya Wajar. namanya. Oke lah Aduki, Siap. terima kasih di subscribe channelnya Aduki ya. Jangan lupa subscribe teman-teman semuanya ya. Ada Bang Gagah. Thank you Bang guys. Andre. Kongko dalam kandang, kondang, bye-bye. Bye bye.